bagi saya kasih waktu 20 menit. Namun bila nanti di akhir sesi ada yang lebih lebihnya lagi, saya akan memperpanjang waktu tersebut. Ya, begitu. Sebelumnya, tadi Mbak ditunjuk oleh dokter untuk datang kemari, boleh saya tahu kenapa? Oh ya, jadi begini Bu, 3 hari yang lalu saya dirawat inap rumah sakit itu karena demam berdarah. Lalu hari ini saya datang untuk kontrol lagi dan disarankan oleh dokter untuk konsultasi dengan ahli gizi di rumah sakit ini. Apakah ada hasil laboratoriumnya, Mbak? Ada ya Bu? Boleh saya lihat? Sekarang kalau Mbak ceritakan keluhan yang Mbak alami, Mbak tidak perlu takut. Mbak bisa ceritakan apa saja keluhan Mbak ke saya dan saya akan menjaga kerahasiaannya. Tetapi jika saya perlu diskusi dengan dokter, saya akan minta izin dulu ke Mbak apabila saya mendiskusikan. Ya, Bu. Jadi begini Bu, setelah pulang dari rumah sakit itu, saya merasa lemas, terus pusing, makan juga gak enak karena rasanya itu pahit. Nah, kata dokter itu jika pola makan saya masih seperti ini terus, itu saya akan jadi drop. Nah, saya itu disarankan datang kemari untuk memperbaiki pola makan saya agar kembali stabil dan saya bisa sehat dan pulih seperti semula. Sebelumnya, apakah Mbak bisa tahu apa itu demam berdarah? Kalau setahu saya itu demam berdarah itu disebabkan oleh gigitannya Aedes aegypti. Benar sekali, Mbak. Biar saya jelaskan sedikit ya, Mbak. Demam berdarah, dengue atau demam berdarah yang diakibatkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti. Virus dengue dapat berkembang menjadi hal yang dapat mengancam jiwa, mengakibatkan nyeri perut, muntah, sulit bernafas, dan penurunan trombosит darah yang bisa mengakibatkan pendarahan internal. Tapi Mbak Prisi tenang aja, Mbak Prisi sedang dalam tahap penyembuhan. Memangnya ada berapa fase ya Bu di penyakit DB ini? Jadi demam berdarah mempunyai 3 fase yang akan dilalui. Fase pertama yaitu fase demam berdarah. Jadi demam berdarah mempunyai 3 fase yang akan dilalui. Fase pertama yaitu fase demam, di mana pada fase ini kehadiran virus dalam aliran darah yang akan menimbulkan demam tinggi. Kehadiran virus dengue yang tertinggi adalah 3 atau 4 hari setelah demam pertama muncul. Fase kedua adalah fase kritis, di mana pada fase ini terjadi menghilangnya demam yang menandakan bahwa pasien sedang memasuki fase rilis demam kembali. Fase yang terakhir yaitu fase penyembuhan, maksudnya fase penyembuhan ditandai dengan kembalinya nafsu makan, stabilnya tanda-tanda vital seperti tekanan hati melebar, denyut nadi keluar, kadar hematokrit, kembali normal, meningkatnya urin dan pemberian ruang-ruang seperti kulit kadang merasa gatal, bintik merah, dan pulau-pulau bulat kecil yang tidak mempengaruhi urin. Oh, jadi seperti itu ya Bu? Apakah tadi Mbak udah menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan? Belum itu. Kalau begitu mari saya undang dan ukur terlebih dahulu berat badan dan tinggi badan Mbak. Begitu. Berat badan Mbak Prisi berapa ya sebelum dirawat? Sebelumnya itu berat badan saya 55 kilo itu. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit berat badan Mbak Prisi itu saat ini yaitu 60 kg dan tinggi badannya 160 cm. Dan status gizi Mbak Prisi itu normal, tapi dilihat dari riwayat sebelum
2 sendok makan. Tahunya 1 buah ya Kak. Tahunya berapa potong Mbak? Untuk tahu itu saya 1 potong ukuran sedang. Untuk makan malamnya Mbak apa aja? Tahu itu masih sama, nasinya sama Bu. Rasanya lebih banyak makan. Itu tahunya tapi nggak pakai telur. Untuk makan malamnya jam berapa Mbak? Untuk makan malam itu sekitar jam 8. Apa ada snack atau camilan yang Mbak konsumsi? Tidak ada Bu. Kemarin itu saya karena saya merasakan pusing, jadi saya tidak istirahatnya, jadi tak makan. Oh iya, jadi saya langsung ya Mbak. Kemarin pagi Mbak Bisi itu sarapan jam setengah 8. Sarapannya rapi, kemudian siangnya jam 1 Mbak Bisi makan nasi 1 centong dan oseng tempe 2 sendok makan, lalu jengkol 1 dan tahu 1 potong. Kemudian malamnya Mbak Bisi makan camilan, kemudian sama seperti siangnya nasi 1 centong, oseng tempe 3 sendok makan dan tahu 2 potong ya. Ya benar. Apa saya harus melakukan diet ini langsung ya Bu? Diet ini dapat Mbak Bisi lakukan secara bertahap agar tidak terkejut. Karena Mbak mengalami mual, usahakan tidak makan dan minum secara bersamaan. Porsi yang sedang Mbak mulai dari sedikit. Mbak mulai makan dari sedikit tapi sering ya. Nah, di sini saya anjurkan Mbak Bisi untuk mengkonsumsi sayuran sedikit demi sedikit untuk memperbaiki kesehatan Mbak Bisi. Kalau benar-benar tidak bisa mengkonsumsi sayur, Mbak Bisi bisa mengolahnya menjadi makanan lain seperti brownies sayur, perkedel, makanan sayur, agar asupan serat Mbak Bisi itu tetap terpenuhi. Apa Mbak Bisi mengerti? Iya Bu, saya mengerti. Saya akan mencoba untuk mulai makan sayur. Kalau untuk buah bagaimana ya Bu? Yang saya dengar buah jambu dan pepaya adalah buah yang dapat meningkatkan tekanan darah ya Bu. Selain buahnya itu mengkonsumsi daun pepaya yang berikut juga dapat meningkatkan trombosit secara alami ya Bu. Iya Ibu, terima kasih banyak ya Bu. Kalau 3 hari lagi jalannya belum hilang, saya akan datang lagi Bu. Terima kasih sudah Mbak Bisi sudah datang melihat